驾云海，育群星，曾为无冕之王，宇宙为无之牧场，生于虚无间，手持岁月之门，遵循回归之旅。无为天地万象，乃天之道。向无臣服，无为万象之王，宣誓忠诚。Halo guys, welcome back to Voss Movie. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Jing Cui Xian Zhu episode 7. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk mensupport channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video selanjutnya, tentunya hanya di sini di Voss Movie. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya mereka yang berhasil membantai si koki pisau gila, dan melanjutkan perjalanan pulang ke penginapan sambil bersantai di jalan kota Donghai. Setelah sampai di penginapan kita diperlihatkan Kiao Shen memegang sekantong koin yang diambil dari si koki pisau gila. Tak lama setelah itu muncul seorang pemuda yang berjalan santai namun dijaili oleh Kiao Shen dengan melempar kepalanya dengan apel. Melihat Kiao Shen yang menertawainya, ia pun segera berlari naik ke penginapan itu, namun di tengah jalan ia terjatuh dan yang membuatnya terjatuh adalah Huo Bingli. Setelah melihat Huo Bingli, ia pun memanggilnya sebutan Nona Bingli, akan tetapi Huo Bingli tidak mengenalnya. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya adalah bayonet lebah yang bernama Zuo Qingsan yang merupakan bawahanmu di Serikat Naga Hitam, dan Huo Bingli pun berkata kalau dirinya sudah keluar dari Serikat Naga Hitam yang membuat Zuo Qingsan terkejut. Selama ini ia mencarinya sampai di kota Donghai dan baru bisa bertemu hari ini. Huo Bingli pun membawanya naik ke penginapan. Kemudian Kiao Shen pun menginterogasinya, dan ia pun menjawab kalau Serikat Naga Hitam memiliki penawar itu jika diperintahkan ia bersedia mengambilkannya. Huo Bingli pun bertanya, kenapa kau datang ke tempat ini, apa kau melacakku? Ia pun kembali menjelaskan kalau ia ditugaskan oleh cabang Tenggara Tiga Kepala Cakar untuk mencari kesempatan untuk membunuh seorang murid dari Sekte Pedang Sansan yang bernama Qian Renbi. Ia pun kembali bertanya apa Nona Bingli membutuhkan penawarnya, dan ia juga meminta agar tetap menjadi bawahan Nona Bingli kembali, namun Huo Bingli tidak menerimanya kembali. Kiao Shen pun angkat bicara kalau ingin membantunya kau bisa cari tahu tentang keberadaan beberapa tanaman obat agar dapat meracik ramuan yang sepenuhnya dapat menyembuhkan racun yang membelenggu. Jika kau belum bersedia meninggalkan Serikat Naga Hitam, kau dapat membantunya untuk mengumpulkan informasi sebelum mereka datang membuat masalah. Setelah mendengar itu semua ia pun kembali bertanya kepada Huo Bingli mengenai Qian Renbi, namun Huo Bingli tidak mengenalnya, dan ia pun pamit kembali ke Serikat Naga Hitam, dan berkata jika kau membutuhkan informasi apapun ia bisa mencari tahu dan pergi. Setelah Zuo Qingsan pergi, Huo Bingli bertanya kepada Kiao Shen apa bisa dia dipercaya, namun Kiao Shen berkata kalau tidak ada yang bisa dipercaya. Dia hanya seperti pion, akan tetapi jika dia benar-benar bermaksud membantu kita, kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya. Kemudian Xin berpindah ke penginapan Yuelai dan memperlihatkan bawahan Kiao Shen berlatih dasar bela diri. Tak lama kemudian datanglah Kiao Shen ke sana dan memberikannya dua tugas. Yang pertama, pergi ke rumah Feng Yu untuk mencari informasi tentang Qian Renbi dari Sekte Pedang Sansan, dan yang kedua mencari pandai besi yang handal yang mampu menempa kembali pedang koki gila menjadi pedang satu tangan, dan menyuruhnya memasukkan beberapa besi meteorik untuk memperkuat pedang ini, dan bawahannya pun pergi.
Setelah itu Kiao Shen memberikan Huo Bingli sebotol obat dan menjelaskan bahwa dirinya bisa menanamkan kembali tanaman roh baru. Sejak benih roh hitam memasuki tubuhnya, setiap kali ia menembus titik akupuntur, ia bisa menanam tanaman roh dan memilih kaltrop air mata angin kali ini, dan ia pun penasaran dengan roh barunya yang ia dapatkan, sehingga ia pun mencoba masuk ke dalam lautan pikirannya. 曾为无冕之王，宇宙为无之牧场，生于虚无间，手持岁月之门，遵循回归之理，无为天地万象，乃天之道。血无臣服。 无为万象之王，宣誓忠诚。 Setelah ia sadar dengan mata hijaunya, ia pun masih penasaran dengan suara misterius itu, ketika ia berbalik melihat Huo Bingli yang tengah berkultivasi dan menambah kekuatannya sampai baju Huo Bingli hancur. Kiao Shen melihat hal itu, ia pun membalikkan kepalanya dan mencoba teknik barunya. Ternyata benih rohnya telah diperkuat lagi dan sekarang ia akan menggunakan seni mata roh untuk membuka kunci peralatan jebakan dan arai. Hanya saja ia tidak tahu apa hubungannya benih roh hitam dengan suara misterius yang terdengar di lautan pikirannya yang mengenai jalan surga dan raja dari semua penciptaan. Keesokan harinya Kiao Shen pergi ke tempat pandai besi Long Quan, dan masuk ke dalam serta menghampiri si pandai besi tersebut. Si pandai besi yang melihat Kiao Shen, ia pun berkata kalau pedang yang dipesannya kemarin sudah selesai diperbarui. Dan mengambilkannya, seperti yang disarankannya, ia mampu menyelesaikannya dalam waktu 1 hari yang membuat Kiao Shen terkesan. Dan ia pun menjelaskan kalau ia memperkuatnya dengan tulang belakang yang berisi sejumlah kecil bahan kelas atas, seperti batu meteor dan emas bintang, serta bentuk dan beratnya hampir sama, tetapi kekuatan dan ketajamannya sangat meningkat. Kiao Shen pun mengambilnya dan memberikan kepada bawahannya untuk mencobanya. Di saat itu pula muncul seseorang yang memperkenalkan dirinya yang merupakan murid dari Sekte Zhenwu yang bernama Wang Daolin dan bertanya apakah kau yang bernama Kiao Shen dari Biro Astronomi, dan Kiao Shen pun bertanya kembali kalau kau siapa dan film pun bersambung.